Welcome back to Cerita Cila. Episode kali ini gue mau bercerita tentang kisahnya Mary Bell. Nah, udah ada yang pernah denger belum nih kisahnya Mary Bell? Kisah ini emang sebenarnya udah lama ya, dari tahun 1968. Jadi Mary Bell ini adalah salah satu pembunuh termuda asal Inggris karena saat itu usianya masih dikategorikan usia anak-anak. Jadi Mary Bell ini sudah membunuh 2 anak laki-laki dalam kurun waktu 2 bulan saat usianya belum genap 11 tahun. Nah, ini sebenarnya cerita requestan dari @natasha315. Saya kayaknya udah gak sabar banget nih nanyain kapan nih ceritanya Mary Bell diceritain di Cerita Cila. Well, ini dia selengkapnya di Cerita Cila, Dive into the Unseen. Mary Flora Bell yang lahir pada bulan Mei 1957 di daerah yang kumuh, tepatnya di West End of Newcastle bernama Scotswood. Mary Bell lahir dari seorang wanita bernama Betty McCricket dan dia ini adalah seorang PSK yang saat itu berusia 16 tahun. Nah, karena usianya yang masih sangat muda ini ya, masih seorang remaja, jadi dia tuh kayak belum siap gitu loh punya anak, apalagi ini adalah anak dari hasil hubungan gelap gitu loh, dari hasil pekerjaannya itu. Jadi saat dia melahirkan Mary Bell, dia tuh langsung ngomong sama dokternya, udah jauhin deh barang ini dari gue. Barang menyebutnya. Memang tidak diketahui siapa sebenarnya ayah Mary Bell, tapi dia yakin kalau ayahnya itu adalah Billy Bell. Billy Bell ini adalah seorang penjahat yang saat itu ditangkap karena kasus perampokan bersenjata. Billy sendiri menikahi ibunya Mary, yaitu Betty, saat Mary Bell itu sudah dilahirkan. Nah, mereka ini tinggal di Scotswood. Daerah ini memang daerah yang tingkat kriminalitasnya itu tinggi. Rumahnya mereka pun juga kayak nggak layak untuk dihuni gitu loh. Jadi kayak istilahnya tuh kayak rumah hantu lah kalau dilihat, karena perabotannya itu banyak yang patah dan rusak, terus tirainya warna putih itu juga compang-camping, pokoknya kayak bener-bener chaos banget lah dalam rumahnya. Nah, Betty ini bukan hanya seorang PSK ya, dia tuh juga seorang alkoholik yang ekstrim banget lah, jadi udah PSK, pemabok pula, dan dia tuh juga punya emosi yang gak stabil. Nah, salah seorang kerabat dekat keluarganya juga bilang kalau dia tuh pernah ngeliat Betty ini mencoba membunuh Mary berkali-kali. Yang pertama, dia pernah ngeliat Mary itu terjatuh ya dari jendela, dan katanya pernah ada yang lihat juga kalau sebenarnya Mary itu terjatuh bukan karena dia masih kecil main-main di jendela, tapi karena didorong oleh Betty, ibunya sendiri. Dan yang kedua, Betty juga pernah ngasih obat tidur ke Mary, tapi dia bilangnya ini tuh permen, jadi bisa sampai ngakibatin Mary Bell itu overdosis. Nah, Mary Bell ini emang dari masih kecil tuh udah biasa ya ngeliat kekerasan, ngeliat kematian di depan matanya saat ada temennya yang masih berusia 5 tahun tertabrak bus. Kebayang gak sih, itu anak kecil, masih kecil usia segitu, ngelihat temennya ketabrak bus di depan matanya. Nah, kita kembali lagi ke Betty ya, ibunya Mary Bell ini. Jadi dia tuh sadar nih, udah ngelakuin percobaan pembunuhan ke Mary Bell, tapi kayaknya tuh selalu gagal mulu. Sampai akhirnya Betty ini punya ide nih, dia akhirnya memanfaatkan Mary Bell itu untuk menambah pemasukan dia. Dan lo tahu apa yang dilakukan sama Betty, sang ibu? Dia menjual Mary Bell kepada kliennya yang pedofil berkali-kali. Dan diakuin juga sama Mary Bell kalau sejak usianya 4 tahun, ibunya tuh emang sering banget untuk maksa dia melakukan kegiatan seksual kepada laki-laki dewasa. Jadi bisa dibilang Mary Bell ini dipaksa jadi seorang PSK junior oleh ibunya sendiri. Nah, karena kejadian yang dialami Mary Bell dari masih kecil, makanya ini mengakibatkan Mary Bell yang usianya udah 10 tahun jadi anak yang aneh, menarik diri dari lingkungan, dia kerap kali melakukan kekerasan, dan jadi anak yang manipulatif. Dengan segala bentuk penganiayaan baik secara psikis, secara fisik yang dialami oleh Mary Bell, akhirnya Mary Bell ini mengalami kerusakan pada otaknya yang disebut dengan prefrontal cortex. Sebuah area krusial yang ada di dalam otak yang berfungsi untuk mengatur perencanaan perilaku kognitif, ekspresi, kepribadian, serta pengambilan keputusan termasuk cara memahami bagaimana berperilaku sosial. Ini merupakan kerusakan umum yang terjadi pada psikopat di seluruh dunia. Mary ini sebenarnya adalah seorang anak gadis yang cantik ya, rambutnya hitam, matanya biru, dan guru-gurunya pun juga bilang kalau Mary ini sebenarnya adalah anak yang cerdas. Tapi memang dia tuh gak punya empati sama sekali ke teman-temannya. Teman-teman Mary di sekolah pun juga sering kali ngelihat Mary itu mencekik hewan yang dia tangkap. Dan gak cuma sama hewan aja, dia juga sering menyakiti teman-temannya dengan cara dicekik juga, sama kayak dia menyiksa hewan. Jadi emang bener-bener wow, sangat-sangat sering melakukan kekerasan Mary Bell ini, apalagi di sekolahnya. Ada teman-teman yang dijadikan korban sama dia.
Nah, hal ini tuh sangat mungkin terjadi karena waktu masih kecil tuh dia sering melihat ibunya tuh dicekik oleh kliennya saat melakukan pekerjaannya sebagai seorang PSK. Atau bisa juga ini adalah bentuk pelampiasan kemarahannya karena setiap kali di rumah dia tuh selalu disiksa sama ibunya. Walaupun Mary Bell ini selalu melakukan kekerasan, tapi ternyata dia tuh punya teman dekat, dia tuh punya teman akrab yang namanya Norma. Nah, Norma ini seringkali membantu aksinya Mary Bell saat dia melakukan kekerasan ataupun kejahatan lainnya. Tapi sebenarnya Norma ini anaknya tuh baik, tapi memang dia tuh punya kesulitan dalam belajar dan dia tuh juga mengidolakan Mary Bell. Entah apa yang dilihatnya sampai dia tuh mengidolakan Mary Bell. Yang jelas Norma itu deket lah sama Mary Bell dan mau-mau aja disuruh Mary Bell untuk bantuin aksi kejahatannya. Pernah saat itu Mary Bell tuh mau mencekik seorang gadis kecil, terus mulutnya tuh diisi pakai pasir. Nah, Norma ini bantuin megangin si korban. Gak cuman itu aja, Mary Bell pernah matiin puntung rokok tapi di pipi seorang gadis kecil. Itu kayak gak ngerti kenapa dia bisa kepikiran kayak gitu ya, matiin puntung rokok di pipi gadis kecil. Nah, korbannya Mary yang ketakutan berhasil meloloskan diri dan akhirnya lapor ke polisi. Tapi sayangnya gak ada tindakan apapun dari polisi. Karena mungkin ya dinilainya anak kecil kali ya, paling cuma bercanda doang, ini paling cuma lelucon doang, akhirnya gak digubris sama sekali. Selama berminggu-minggu sebelum aksi pembunuhan dilakukan oleh Mary Bell, dia ini lagi main sama bocah laki-laki yang masih saat itu berusia 3 tahun. Ini tuh terjadi di tanggal 11 Mei tahun 1968. Dia main sama seorang bocah dan tiba-tiba ini anak nih jatuh dari ketinggian dan akhirnya dia terluka parah. Nah, orang tuanya itu mengira ini adalah sebuah kecelakaan. Tapi besoknya ada seorang ibu-ibu yang datang lapor ke polisi ngasih tahu kalau anak perempuannya itu baru aja dicekik. Nah, polisi ngelakuin interogasi singkat lah, tapi lagi-lagi nggak ada tuntutan yang diajukan. Pembunuhan Mary Bell pertama kali terjadi pada tanggal 25 Mei tahun 1968, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-11. Saat itu Mary Bell mencekik temannya Martin Brown yang saat itu masih berusia 4 tahun di sebuah rumah kosong di Scottswood, Inggris. Dia meninggalkan tempat kejadian dan kembali lagi bersama temannya Norma. Dan kayak acting seakan-akan tuh gak terjadi apa-apa. Dan mereka itu bikin cerita kalau tadi itu aku melihat si Martin Brown ini dipukulin sama 2 anak laki-laki setempat. Polisi pun juga bingung ya dengan bukti yang ada di TKP karena polisi itu cuma ngelihat ada sedikit darah dan ada sedikit air liur di wajahnya ya, mungkin karena masih kecil juga ya, masih umur 4 tahun. Tapi polisi menemukan ada sebotol obat penenang yang udah kosong dan ditemuin di lantai dekat tubuh korban yaitu Martin Brown. Nah, jadi makin memperkuat nih kalau Martin Brown itu meninggal pure karena kecelakaan bukan karena pembunuhan. Tapi keluarga Martin Brown yang lagi berduka itu malah curiga sama Mary Bell. Jadi ceritanya Mary Bell itu datanglah ke rumahnya Martin Brown. Dia datang dan dia tuh bilang mau ketemu sama Martin Brown. Di situ ibunya Martin tuh kayak ya udah dia berusaha menenangkan diri dan ngomong dengan lembutnya kayak mau menjelaskan lah ke Mary Bell kalau Martin Brown itu udah nggak ada. Dan lo tahu apa yang dibilang sama Mary Bell? Dia bilang kalau dia udah tahu, gue cuma pengen lihat mayatnya doang di peti mati. Mayatnya doang di peti mati. Itu bener-bener kayak gak ada akhlaknya, gak punya empati sama sekali, ngomong kayak gitu ke ibunya korban yang emang dibunuh sama Mary Bell. Bener-bener keterlaluan banget sih Mary Bell di sini. Nah, otomatis ibunya Martin langsung banting pintu begitu denger Mary Bell ngomong kayak gitu. Wajar banget sih tante, emang bener-bener gak sopan emang Mary Bell di sini ya. 2 hari kemudian, Mary dan Norma menerobos masuk ke dalam sekolah dan melakukan kerusuhan di dalam sana. Mereka tuh ngerusak kelas-kelas yang ada di dalam situ. Dan mereka juga ngasih sebuah catatan kecil yang isinya adalah mereka bertanggung jawab atas kematiannya Martin Brown. Tapi lagi-lagi nih dianggap polisi sebagai lelucon aja karena ini kayak yaudah ini tulisan anak-anak nih cuma lelucon aja, ini bukan beneran gitu loh. Udah akhirnya di-ignore lah tuh sama polisi. Tapi untuk sekolah jelas ini adalah sebuah ancaman bukan lelucon. Makanya sekolahnya ini sampai masang alarm kayak ngasih sign ada tanda bahaya di dalam sekolah tersebut. Tapi karena reputasinya Mary Bell ini adalah seorang tukang pamer, seorang pembohong, jadi kayak teman-temannya itu juga nggak percaya gitu loh sama Mary Bell. Paling kayak paling cuman bohong doang tuh Mary Bell ngomong kayak gitu karena memang dinilainya Mary Bell masih anak-anak. Gimana cara dia membunuh seorang anak kecil yang masih usianya 4 tahun? Pada tanggal 31 Juli 1968, Mary dan Norma kembali melakukan aksi pembunuhan untuk kedua kalinya. Kali ini korbannya adalah seorang bocah laki-laki yang masih berusia 3 tahun bernama Brian Howie. Mereka meninggalkan tubuhnya di tanah kosong di daerah Scottswood.
Lebih sadisnya lagi, sebelum mereka meninggalkan korban di TKP, Mary Bell itu mengukir inisial namanya yaitu huruf M di perut korban dengan menggunakan gunting. Kesadisan Mary Bell nggak berhenti sampai situ aja. Mary Bell itu juga memotong sebagian rambutnya si korban, terus dia juga menyayat kakinya, dan yang paling parah, Mary Bell itu motong alat kelaminnya si korban. Nah, ketika saudara perempuan Brian, si korban ini lagi mau mencari-cari adiknya ada di mana, Norma dan juga Mary Bell malah menawarkan bantuan buat nyari. Akhirnya mereka pun menyusuri tempat tinggal mereka lah, nyari-nyari di mana si Brian Howie ini ada. Bahkan saat itu Mary Bell malah nunjukin balok-balok yang dipakai sama Mary Bell untuk nutupin tubuhnya si korban. Nah, di situ Norma panik lah ya kan, tapi si Norma tuh bilang sama kakaknya Brian ini, bilang kalau oh di sana tuh nggak ada apa-apa kok. Nah, kakaknya ini percaya-percaya aja. Akhirnya mereka nyari lagi lah ke tempat lainnya. Nah, ketika tubuhnya Brian ini ditemukan, langsung lah nih orang-orang yang tinggal di sekitar rumah mereka itu panik ya. Gimana nggak panik, gimana nggak heboh. Karena dalam kurun waktu 2 bulan udah ada 2 anak laki-laki yang meninggal. Nah, di situ polisi langsung mewawancarai anak-anak setempat. Nah, singkat cerita Mary Bell dan Norma akhirnya diperiksa juga nih. Dan menurut hasil pemeriksaan medis memang pelakunya ini adalah anak-anak. Karena memang kekuatan membunuhnya yang relatif kecil. Detektif pun kemudian ikut membawa Norma dan juga Mary Bell untuk wawancara lebih lanjut lagi sama polisi. Tapi kayaknya nih Norma dan juga Mary Bell itu masih belum pro ya untuk nyembunyiin moodnya mereka. Karena pada hari penguburannya Brian, Norma itu kayak lagi mengintai keluar rumahnya gitu. Dia tuh bahkan ketawa sambil menggosok-gosokkan tangannya kayak gini, terus ngelihat ke peti mati kayak kayak gitu-gitu loh, kayak seorang tokoh antagonis dalam film horor. Jadi kan gimana orang nggak curiga gitu ya, orang lagi penguburan itu kan pasti berdoa, dia sedih. Ini Mary Bell tuh malah ketawa-ketawa dan ngelihatnya tuh kayak ngelihat sinis, ngelihat horor gitu loh ke peti matinya. Nah, setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, akhirnya polisi menaruh kecurigaan terhadap Mary Bell sebagai tersangkanya karena pengakuannya Norma. Akhirnya Norma capek juga ya temenan sama Mary Bell ya, karena dia harus menyembunyikan kejahatannya Mary Bell. Akhirnya polisi memanggil Mary Bell untuk diwawancarai, dan di sini Mary tuh udah mulai ngarang. Dia bilang katanya ada anak cowok yang kira-kira usianya 8 tahun mukul Brian di hari kematiannya, dan dia juga bawa gunting yang patah. Nah, ini dia nih kesalahan besarnya Mary Bell nyebutin keyword gunting yang patah. Sedangkan gunting yang patah ini dirahasiakan oleh polisi kepada publik maupun pers. Jadi yang tahu soal detail gunting ini adalah polisi dan juga pembunuhnya Brian Howie, yaitu Mary Bell. Jadi udah jelas ketahuan ya siapa pelaku pembunuhannya Brian Howie, yaitu Mary Bell. Nah, di sini Norma dan Mary udah mulai tersudutkan nih sama pertanyaan-pertanyaan polisi. Tapi Norma udah mulai bekerja sama dengan polisi. Dia kayaknya udah capek buat ngebohong ya. Tapi di sini Mary Bell tuh malah ngarang cerita lagi dan kayak menyalahkan Norma, seakan-akan Norma lah dalang atau otak dari pembunuhan Brian Howie. Ini manipulatif banget emang nih si Mary Bell nih. Kasus ini disidangkan pada bulan Desember tahun 1968, dan dalam persidangan ini Norma, temannya Mary Bell, itu bilang kalau sebenarnya dia tuh udah ngasih tahu Mary Bell, udah suruh dia stop lah, udah nggak usah nyakitin Brian Howie karena dia emang masih kecil juga, kasihan lah. Tapi yang namanya Mary Bell dia itu kejam ya, dia psikopat juga, ya udah dia nggak mau mendengarkan omongannya Norma lah. Malah di persidangan ini Mary Bell masih manipulatif nih, dia masih nyalain Norma sebagai otak atau ide yang membuat pembunuhan kedua ini terjadi. Tapi akhirnya setelah melalui proses persidangan yang cukup alot, Mary Bell akhirnya mengakui semua ketindakannya, dan akhirnya Mary Bell dinyatakan bersalah. Ketika ditanya apa motifnya Mary Bell sampai melakukan pembunuhan 2 kali ke anak-anak yang masih kecil, masih umur 3 tahun dan 4 tahun. Jawabannya simple, Mary Bell tuh bilang katanya ya ini semata-mata buat kepuasan dan kenikmatan gue aja. Fiksi Mary Bell, lu tuh psikopat junior banget sih. Di dalam persidangan ini Norma dinyatakan bebas, dia tidak bersalah karena Norma ini dianggap sebagai kaki tangan yang hanya terseret oleh pengaruh buruknya dari Mary Bell. Tapi Mary Bell tetap dijatuhi hukuman. Juri juga setuju bahwa Mary Bell ini telah melakukan pembunuhan dan menjatuhkan vonis bersalah pada bulan Desember. Tapi psikiater pengadilan meyakinkan juri bahwa Mary Bell menunjukkan gejala psikopat dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya.
Tapi hakim menyimpulkan bahwa Mary adalah orang yang sangat berbahaya dan dapat menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak yang lain. Akhirnya Mary Bell dipenjara selama 12 tahun. Nah, karena Mary Bell ini masih dikategorikan anak di bawah umur saat melakukan pembunuhan, jadi Mary ini dipenjara pada penjara anak yang bernama Red Bank Community Home dan dibebaskan pada tahun 1980 saat usianya menginjak 23 tahun. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita ibunya Mary Bell, Betty McCricket, yang memang caper ya. Jadi karena udah tahu nih Mary Bell ini ketangkep, ibunya tuh berulang kali menjual ceritanya tentang Mary Bell kepada pers. Dia tuh ngaku-ngaku pokoknya dia itu anakku loh, gitulah, kayak padahal pas masih kecil kan kayaknya Mary Bell tuh pengen dibuang kan, tapi gini ada berita yang lagi viral saat itu baru deh diakuin kalau Mary Bell tuh anaknya loh. Nah, Bell sendiri ternyata juga menjadi berita utama media pada September 1977 ketika dia sempat melarikan diri dari penjara terbuka di Moore Court, tempat dia ditahan sejak pemindahannya dari penjara anak-anak ke penjara dewasa setahun sebelumnya. Ketika masa hukuman penjaranya itu selesai, Mary Bell nggak langsung dibebasin gitu aja, tapi dia diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi selama 1 tahun di Asham Grange. Ini adalah semacam tempat atau penjara terbuka untuk orang-orang seperti Mary Bell lah. Jadi dia tuh benar-benar disembuhkan kejiwaannya, mentalnya supaya sehat lagi dan bisa beraktivitas secara normal. Mary Bell tinggal di asrama dekat Asham Grange. Dan di sini Mary Bell tuh dikasih pekerjaan untuk merakit sebuah peralatan listrik di rumah sakit. Nah, pada masa-masa inilah Mary Bell tuh bertemu dengan seorang pria yang sampai saat ini menjadi pasangan hidupnya. Pernah juga Mary Bell tuh cerita dia pernah dikasih cuti dan cuti ini dimanfaatkan Mary Bell untuk bertemu ibunya. Ini bener-bener kayak dia tuh mungkin udah mulai sembuh kali ya mentalnya, jadi kayak memberanikan diri untuk ketemu ibunya sejak ada di dalam penjara. Dan dia cerita sama temen-temennya kalau dia tuh sebenarnya merasa nyaman ada di dalam penjara karena dia juga lebih disiplin di situ kan dan lebih dirawat lah. Dan Mary Bell juga cerita kalau Mary Bell itu sangat-sangat menyesal atas perbuatannya dia di masa lalu. Jadi kayak emang dia tuh bener-bener pengen menata hidupnya kembali lah di situ. Bener-bener pengen berubah total, pengen punya jati diri Mary Bell yang baru. Tibalah hari pembebasannya Mary Bell, tapi di sini memang Mary Bell nggak bebas gitu aja ya. Dia bebas dengan lisensi atau biasa kita kenal dengan bebas bersyarat lah. Dia tetap menjalani hukumannya dan segala aktivitas dalam kehidupannya dia itu masih di bawah masa percobaan yang sangat ketat. Selain itu Mary Bell juga diberi identitas baru oleh pemerintah untuk diberi kesempatan menjalani hidup yang baru. Supaya Mary Bell tuh udah lepas lah dari embel-embel nama Mary Bell di masa lalu yang menurut dia tuh masa-masa yang sangat kelam buat dia. Dan tujuan lainnya adalah untuk menghindari incaran dari para pers. Meski begitu ya, yang namanya pers selalu ada cara untuk menemukan Mary Bell. Jadi dia terpaksa nih pindah-pindah tempat beberapa kali untuk menghindari dari kejaran para media. Hingga kini di usianya ke-61 tahun, Bell berada dalam jaminan perlindungan hukum di sebuah alamat rahasia. Mary masih hidup dengan pasangannya yang identitasnya juga disembunyikan. Nah, dari pasangannya ini, Mary Bell memiliki putri yang saat ini juga sudah memberikan Mary Bell dan pasangannya seorang cucu yang diberi nama dengan inisial Z sebagai upaya untuk melindungi identitas bayi tersebut. Beberapa orang memang merasa tidak puas ya dengan adanya perlindungan dari pemerintah terhadap Mary Bell. Salah satunya adalah ibu dari Martin Brown, korban Mary Bell. Karena kasus Mary Bell, perlindungan dari pemerintah Inggris untuk melindungi identitas narapidana tertentu secara nggak resmi dikenal dengan istilah Mary Bell Order. Itu dia tadi kisahnya Mary Bell, seorang gadis kecil yang ternyata adalah psikopat. Nah, buat lo yang mau ngirimin cerita-cerita misteri, cerita horor, atau cerita yang seru-seru ke Cerita Cila, bisa langsung komen aja di kolom komentar atau kirim aja email yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga follow dan juga subscribe YouTube-nya @ceritacila. See you!